Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sendi Setiawan dengan NIM akhir 161 dari Teknik Geologi Angkatan 2023 dari Pluk 12 Lab Geoinformatika. Di sini saya akan memberikan tutorial cara membuat peta geomorfologi dan saya tanya. Oke, pertama-tama langsung saja kita buka, yaitu ArcGIS dari peta base map kita. Nah, di sini kita mempunyai peta base map di daerah Rembang. Nah, untuk membuat peta geomorf, pertama-tama itu kita ke katalog, kemudian kita klik folder yang ingin kita menyimpan SHP-nya, itu klik kanan new, langsung ke save file. Nah, di sini kita namakan satuan bentuk lahannya seperti fluvial. Nah, untuk fluvial di sini kita akan menarik sungainya. Karena kita akan menarik sungai itu kita bisa gunakan polyline saja untuk memudahkan ketika nanti kita menarik. Kita oke. Nah, jika sudah kita klik kanan edit feature, start editing, kita continue aja. Kemudian kita ke create feature, kemudian fluvial, kita klik line dan kita klik sungainya saja. Kita bisa menggunakan fitur trace ini untuk memudahkan kita menarik satuan bentuk lahannya jika mengikuti si garis sungainya ini. Nah, seperti ini teman-teman. Lakukan seperti ini di semua sungai agar memudahkan kita gunakan fitur trace ini saja kalau menarik sungai. Ya, intinya seperti itu teman-teman. Di sini saya sudah menarik untuk satuan bentuk lahan sungainya, jadi dia akan jadi seperti ini. Saya warnakan warna hijau karena kalau fluvial itu memang warna hijau teman-teman. Kemudian yang kedua itu kita menarik satuan bentuk lahan yang lainnya, yaitu di sini kita dapat mengindikasikan suatu kontur yang dia menonjol lebih tinggi dari yang lain. Itu merupakan satuan bentuk lahan yang dapat diindikasikan dia merupakan intrusi. Jadi kita buat dia sebagai satuan bentuk lahan vulkanik. Kita namakan vulkanik. Lalu untuk feature type-nya ini kita gunakan polygon. Jangan lupa untuk UTM zone-nya. Di sini kita start edit saja. Continue. Create feature, kita vulkanik polygon. Lalu kita tarik, bisa mengikuti konturnya ini teman-teman. Lalu kita bisa juga gunakan feature trace feature ini. Nah, jika sudah, klik 2 kali. Lalu untuk vulkanik ini kita ubah warnanya dia menjadi merah teman-teman. Nah, seperti ini untuk vulkaniknya. Kemudian jangan lupa save edit teman-teman, kemudian stop editing. Nah, kita sudah mendapat dua satuan bentuk lahan. Selanjutnya itu kita buat satuan bentuk lahan lagi. Nah, di sini di peta base map ini menurut data itu pada titik ini atau daerah sini itu dia terdapat sesar mendatar kanan yang dimana di sini konturnya tuh dapat berubah karena mungkin dikarenakan oleh sesar itu. Jadi kita bisa indikasikan bagian ini
itu sebagai blok sesarnya teman-teman. Jadi kita namakan struktural, ya poligon. Kemudian jangan lupa untuk UTM zone-nya kita start edit lagi, continue create feature, struktural. Kita mulai dari sini saja teman-teman. Nah, kita bisa tarik sesuai interpretasi kita masing-masing teman-teman untuk menarik dari satuan bentuk lahannya ini. Di sini karena saya sudah menarik, jadi saya langsung saja seperti ini teman-teman. Ini saya stop edit. Nah, ini sudah terbentuk 3 satuan bentuk lahan. Ya, kemudian selanjutnya itu kita menarik satuan bentuk lahan yang kalau menurut saya, interpretasi saya itu yang terakhir, yang merupakan satuan bentuk lahan denudasional, di mana dia merupakan satuan bentuk lahan yang sudah mengalami pelapukan atau erosi. Diindikasikan dari konturnya ini yang mulai renggang akibat material-materialnya yang sudah lepas teman-teman. Jadi kita ubah saja satuan bentuk lahannya, kita new, save file, dan namakan denudasional. Lalu kita fitur tabnya polygon dan UTM zone-nya. Sudah. Nah, di sini karena saya sudah membuat, jadi kita double L saja. Lalu kita start edit di edit fiturnya. Continue. Create feature denudasional polygon. Kemudian kita tarik saja teman-teman. Nah, pastikan dia ngikutin batasnya teman-teman, jangan sampai dia berbelok ke garis yang lain, karena itu juga bukan perlu kesabaran kalau narik menggunakan feature trace ini teman-teman. Jadi pastikan dia mengikuti batasnya. Oke, seperti itu teman-teman, kita tarik sesuai interpretasi. Karena di sini saya sudah membuat, jadi saya stop edit saja, tinggal memunculkan. Nah, sudah. Nah, jadi seperti ini untuk penampakan peta geomorphnya dia. Oh iya, jangan lupa diberi penamaan. Untuk penamaan ini sebenarnya sesuai kita ya teman-teman. Misalnya di sini saya hanya memiliki satu bentuk lahan denudasional, jadi saya namakan dia D1 saja. Lalu kita ubah untuk fontnya agar terlihat jelas nanti kalau dilampirkan. Oke.
untuk file itu kita namakan dengan F, dengan kode F. Jangan lupa untuk ganti fontnya, atau kita bisa perjelas dengan menggunakan mask. Stylenya kita halo. Oke. Nah, kurang lebih begini teman-teman untuk penampakan dari peta geomorphnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita membuat sayatan penampang dari peta geomorph ini. Nah, untuk membuat sayatan penampang ini, yang pertama itu kita perlu memasukkan demnya. Nah, kita masukkan demnya itu ke petanya. Di sini karena saya sudah, jadi saya tinggal cek list saja demnya. Kemudian kita ke 3D analysis, kita option. Kemudian untuk location save-nya itu kita atur sendiri teman-teman. Di sini saya menyimpannya. Kemudian kita oke saja. Nah, untuk membuat sayatannya itu kita klik interpolate line di sini. Nah, jika sudah, itu kita sayat yang dia bisa mendapat sayatannya itu mendapat semua bentuk lahan. Jadi saya menyayatnya dari sini teman-teman. Oke, dari pojok ke pojok ya, dari sisi satu ke sisi yang lain. Lalu kita double klik. Nah, di sini dia akan membentuk sayatannya teman-teman. Kemudian untuk melihatnya itu kita pilih profile graph untuk melihat sayatan kita, penampakan konturnya kurang lebih seperti ini. Kita close saja. Kemudian kita klik folder dari kita menyimpan tadi, lalu kita refresh. Nah, di sini muncul PG1. Nah, ini PG1-nya itu kita klik ke peta teman-teman. Nah, dia akan muncul titik-titik yang sangat banyak. Nah, untuk sayatannya seperti ini. Kemudian kita klik open attribute table-nya dari si PG1 ini. Kemudian kita klik table option-nya, kita add field. Kemudian kita namakan batas litologi untuk menandai batas-batas dari satuan bentuk lahan yang kita kenai di sayatan. Untuk type-nya ini kita ubah ke teks dan oke saja. Oke saja. Nah, kemudian kita edit feature dari si PG1 ini. Nah, kita tandai teman-teman yang dia merupakan merupakan batas dari si satuan bentuk lahan antara satu dengan yang lainnya. Nggak kelihatan ya.
Dan jika sudah ketemu satuan bentuk lahannya, kita tandai sebagai misalnya ini batas antara S1 dengan V1. Nah, sudah. Kemudian kita cari batas yang lainnya. Misalnya di sini itu kemudian ini V1 dengan S1. Kemudian batas antara S1 dengan D1. Nah, jika sudah, kita save. Jangan lupa save edit, teman-teman, biar dia tidak hilang. Dan stop edit. Nah, kemudian kita klik di table option-nya. Kita klik export. Kemudian kita pilih di mana kita mau menyimpan si ininya, file kita, teman-teman. Jangan lupa untuk save as tab-nya kita ubah ke text file. Kemudian kita save, kita oke. Kita yes saja. Kemudian untuk masukkan sayatan, kita ini, teman-teman, input new data frame. Dan di sini sudah input. Jangan lupa diubah untuk menjadi sayatan penampang geomorph. Kemudian langkah selanjutnya itu kita mengimport di mana kita file yang dimana kita menyimpan tadi. Di sini saya menyimpannya di sini. Oh ya, nih. Kita import ke si ini di penampang geomorph di data frame sini. Kemudian kita klik kanan si file txt yang tadi, kita akan display xy data. Di X-field-nya ini kita ubahkan menjadi M, kemudian Y-nya kita ubah menjadi Z. Nah, untuk UTM-nya sama seperti biasa, sesuai dengan base map kita. Kita oke. Kita tunggu. Nah, di sini akan muncul penampang kontur dari sayatan kita, teman-teman. Nah, kemudian kita karena sudah kita akan di sini akan muncul file event, txt event. Kemudian kita klik kanan filenya, lalu kita export data. Kemudian kita pilih tempat untuk menyimpannya tadi. Saya akan simpan di sini. Untuk bentuk kita save as tab-nya itu menjadi SAP dan save. Oke. Ini saja. Kemudian kita ke search, teman-teman. Kita cari namanya points to line.
Nah, di sini akan muncul banyak, tapi kita pilih yang di points to line di data management, teman-teman. Kita tunggu. Nah, akan muncul seperti ini. Untuk input fiturnya itu kita pilih yang SHP yang kita simpan tadi, teman-teman. Di sini saya export output tadi. Kemudian kita oke. Oh iya. Kita tunggu sampai ada notifikasi. Nah, di sini notifnya sudah berhasil. Kemudian kita klik kanan di file untuk kita menyimpan, teman-teman. Klik kanan, kita new. Kemudian SHP, kita buat SHP baru. Kita namakan bentuk lahannya, teman-teman. Bentuk lahan. Misalnya di sini saya S1. Kemudian ininya kita ubah menjadi polyline. Kemudian ini juga jangan lupa UTM zone-nya. Kemudian kita klik 2 kali di SHP yang di export outputnya, teman-teman. Kita ke tables, kemudian kita checklist saja label feature. Kemudian label field-nya kita ubah di batas litologi. Kemudian oke, teman-teman. Kita play. Nah, akan muncul batas-batas di mana kita menandai batas-batasnya tadi, teman-teman. Bentar, saya merapikan ini placementnya. Sudah. Begini untuk penampakan batasnya tadi. Kemudian kita ke file SHP. Oh ya, kita buat aja semua biar memudahkan ketika nanti kita membuat ini penampangnya di line. Kita buat semua bentuk lahan yang ada di peta geomorph kita, teman-teman. Oh ya, dia bentuknya SHP atau shapefile. Dan untuk tabnya dia polyline semua. Nah, di sini saya sudah membuat semua satuan bentuk lahan shapefile-nya. Kemudian kita klik kanan saja, klik kanan. Kemudian kita edit feature dan start edit. Lalu continue. Kita ke current feature. Misalnya di S1 dan lain. Oke, teman-teman, untuk menarik satuan bentuk lahan di penampang kita, itu kita klik kanan pada SHP yang kita bentuk lahan kita klik kanan, kita start edit. Kita pilih line. Teman waktu saja, teman-teman, karena error di sini translate-nya.
kita tandai sesuai dengan di ininya teman-teman, di batas yang kita buat tadi. Di sini saya kelebihan teman-teman, jadi saya delete saja. Sudah, kemudian double klik saja, kemudian kita save edit dan stop edit. Nah, kemudian kita ini teman-teman, tarik yang satuan bentuk lain. Di sini saya narik satuan bentuk lain yang V1, kemudian ini kita jangan lupa di create feature-nya. Di sini tarik, jangan lupa untuk dipaskan teman-teman, sesuai dengan titik yang kita batasin tadi. Save edit dan stop edit, dan kita ganti yang satuan bentuk lahan yang satunya. Jangan lupa untuk dipaskan lagi teman-teman, sesuai dengan batas yang kita buat. Di sini untuk batasnya. Oh iya, jangan lupa di save edit teman-teman, untuk mengantisipasi agar ketika file kita nge-crash, dia sudah tersimpan teman. Jadi pengalaman saja, karena saya sudah pernah mengalami. Jadi untuk mengantisipasi kita tidak mengulang dari awal teman-teman. Save edit. Nah, ya, jangan lupa untuk warnanya ini kita ubah sesuai dengan peta game of tadi teman-teman. Untuk poinnya kita tebalkan saja, jadi dia akan terlihat lebih jelas. Nah, kita ataskan agar dia terlihat teman-teman, antara titik dengan antara garis yang kita buat tadi. Kita naikkan teman-teman. Nah, sudah. Oh iya, jangan lupa teman-teman untuk kita klik kanan properties, kita ke data frame. Jangan lupa untuk skalanya teman-teman. Skalanya ini disesuaikan dengan skala peta yang kita buat. Di sini peta saya itu skalanya 1:12.500. Jadi untuk penopangnya itu juga skalanya harus 1:12.500.
Kemudian langkah selanjutnya itu kita membuat grid teman-teman, sehingga kita bisa tahu koordinat yang penampang kita, koordinat dari penampang kita. Kita klik kanan di file di penampangnya kita, kemudian kita klik properties, kemudian di sini kita pilih grids, kemudian kita new grid, kemudian kita pilih yang measured, kemudian next, kemudian kita ubah menjadi 500 saja, kemudian next saja teman-teman. Nah, kalau udah, kemudian kita ke properties, kita uncheck yang semua di top sama bottom. Kemudian kita ke labels, kita ke format ini. Nah, kita pilih formatted. Jadi add properties, kita nolkan si nilai roundingnya ini teman-teman. Kemudian oke. Kita oke. Kemudian to fill the lines, kita oke. Teman-teman. Nah, untuk interval si Y nya tadi kita 100 aja agar dia kelihatan ini ya, agar lebih terlihat teman-teman. Dan untuk si lines nya ini kita download show line nya aja agar dia nampak lebih jelas teman-teman. Nah, begini untuk saya tanya teman-teman, kurang lebihnya untuk tutorialnya seperti itu. Sekian tutorial pembuatan peta geomorph dan sayatan penampang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.